Lagi giliran bininya sakit. Ada bapak ngurusin bini. Ya Allah, paling ditanya doang, neng udah baean. Habis itu ditinggal mancing. Malam ke-40 datang utusan dari Nabi ke Ka'ab bin Malik, ya. Dibilangin, Nabi perintah ente suruh ente sama bini ente pisah dulu ya. Bayangin Pak, ya Allah, satu kota nyuekin, kalau bini di rumah masih ada masih mendingan dah. Ada tempat kita buat curhat cerita, keluh kesah. Ini sama Nabi di malam ke-40, di hari ke-40 datang utusan Nabi. Ka'ab, ente pisah dulu sama istri ente. Terus dia nanya bingung, maksudnya pisah apa nih? Ya, hal utallikuha, maksudnya saya suruh ceraiin istri saya? Oh enggak, kata Nabi, bukan cerai. Pisah dulu sampai putusan Allah turun. Sampai segitunya Pak. Urusan perang ini, urusan jihad ini, sampai sebegitunya dosa. Akhirnya pisah rumah lah. Istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Bayangin, diri-dirian Ka'ab di rumah. Satu kota kagak ada yang negor, satu kota kagak ada yang jawabin salam dia. Istrinya juga disuruh merat. Paham merat kan? Bismillah. Ya Allah. Dan ternyata bukan Ka'ab doang yang disuruh begitu, dua-duanya juga nih, Murarah dan Hilal juga. Cuma di redaksi hadisnya ada yang menarik. Si Hilal ini udah tua. Istrinya Hilal ngadep langsung ke Rasul. Ya Rasul, saya minta keringanan ya. Saya minta rukhsahnya, keringanannya, diskonnya. Kenapa? Suami saya Hilal ini udah tua, udah sepuh. Kalau saya pisah juga dari dia, saya pergi juga dari rumah itu, dia nggak ada yang tuh Pak. Sayangnya bini sama laki sampai begitu Pak. Padahal yang bikin kesalahan siapa? Yang bikin dosa siapa? Lakinya. Tapi yang masih mikirin siapa? Nah tuh hebatnya perempuan, hebatnya istri. Iya nggak Bu? Iya. Ngerasa dibelain dia Pak. Lah emang iya. Lah nih, anak sakit, bapaknya suaminya sakit tuh, yang ngurusin ibunya itu bininya sendirian. Lagi giliran bininya sakit, ada bapak ngurusin bini. Ya Allah, paling ditanya doang, neng udah baean. Habis itu ditinggal mancing sama dia. Ya, makanya hargai seorang istri kita ya. Nah, ketika istrinya Hilal ngadep ke Rasul, dikasihlah izin. Ya udah, buat kamu ya, tetap boleh satu rumah, tapi mohon jangan berhubungan. Kalau kata bininya, ya Rasul boro-boro berhubungan, laki saya mewek aja tiap hari. Gara-gara nangisin dosa ini nih, kagak ada kerjanya selain nangis. Makanya saya khawatir kalau ntar saya pergi malah kenapa-napa itu laki saya. Ya udah dah. Nah, sebagian keluarganya si Ka'ab ngelihat Hilal dikasih keringanan begitu, ada yang ngasih ide. Udah sono bini lu suruh ngadep ke Nabi, biar dapat keringanan yang sama dengan si Hilal tadi. Ka'ab bilang, enggak saya sungkan. Kalau Hilal kan ada alasan, karena dia udah tua. Lah saya masih muda. Olok banget sampai disuruh pisah sampai kagak mau juga. Udah biarin ini dosa saya yang mau nanggung. Ka'ab nggak jadi, akhirnya tetap pisah sama bininya. Sampai sini paham dah? Tuh, wah, bayangin. Nah, kemudian di malam ke-50 besokan subuhnya, besok subuh ketika Ka'ab sholat subuh, tiba-tiba ada suara memekik, suara tinggi, absyir ya Ka'ab, bergembiralah wahai Ka'ab, putusan Allah turun. Saking girangnya Ka'ab setelah sholat subuh, mohon maaf, secara ekonomi Ka'ab ini orang yang kurang mampu. Dia punya baju bagus ya terhitung lah. Ketika dia lagi sholat subuh, dia pakai gamis yang bagusan tuh. Dia pakai baju yang cakepan. Ada satu orang pembawa kabar gembira, saking girangnya bajunya si Ka'ab dikasih ke tuh orang yang bawa kabar gembira. Ini buat lo nih. Wallah gua girang banget. Orangnya pergi. Ka'ab pengen keluar rumah, bingung lah, gua kagak ada baju ini. Akhirnya minjem sama tetangganya.
Akhirnya baju yang dia pakai dikasih ke orang lain, dia mau keluar dia pinjem. Ya itu saking susahnya Pak, tapi dia ekspresi kegembiraan Pak, paham ya? Ekspresi kegembiraan, dikasih tuh orang yang bawa kabar itu dikasih bajunya, dia ambil pinjem, saking girangnya luar biasa. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 117 118. Nih, kita baca. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor sampai seterusnya. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Poinnya di sini. Dan Allah juga menerima taubat terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Siapa 3 orang ini? Ka'ab, terus Murarah, terus Hilal. Ini yang dimaksud. Sampai turun ayat cuma untuk mengkonfirmasi taubatnya Ka'ab dan 2 orang itu, Hilal dan Murarah, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, poin yang bisa kita dapat gimana ya konsistennya para sahabat, berjuangnya para sahabat dalam mempertahankan imannya, satu. Kedua, mereka menerima hukuman dari Allah sebagai balasan atas dosa yang atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, di sini nih Allah singgung, hatta idza dhaqat alaihimul ard, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Apa maksudnya bumi terasa sempit? Nah, itu dicuekin 50 hari. Apa kagak sempit itu? Jangan 50 hari. 3 hari. Memang kan dalam hukum Islam kita nggak boleh kalau ribut sama orang nyuekin lebih dari, oh ini Ustadz lebih dari 50, kan saya bilang ini extraordinary case. Paham gak tuh saya ngomong begitu? Ini adalah kasus luar biasa. Maka sampai Nabi pun tidak menjawab salamnya Ka'ab. Bayangin tuh, mata ba'alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Itu dia kisah tentang Ka'ab bin Malik yang kemudian sampai Allah turunkan putusannya dalam surat 9 At-Taubah ayat 117 dan ayat 118. Tapi ingat gak tadi di awal cerita saya bilang, di antara selain 3 orang yang tadi, yang lain pada munafik. Sebagaimana di sebelumnya, tadi kan 117 18. Nah, ini di surat At-Taubah, masih surat yang lama, ayat 95 dan 96. Apa? Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Ini nih orang munafik yang gak ikut perang, gak ada alasan, tapi membuat alasan. Kalau yang 3 orang tadi konsisten, gak bohong sama Nabi, bilang jujur, saya gak ada alasannya Rasul. Makanya sampai 50 hari dicampakkan sampai putusan Allah datang. Tapi ada orang-orang yang pengen ngambil jalan pintas, bohong. Maka kata Allah, fa'aridu anhum, maka berpalinglah dari mereka, innahum rijsun, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor. Inilah orang-orang munafik. Ya, na'udzubillah min. Jadi intinya hadis panjang ini adalah hadis tentang pertaubatannya sahabat Ka'ab bin Malik, yang ternyata juga ada 2 sahabat lain yang bernasib sama, yaitu Murarah dan Hilal, yang akhirnya mereka harus menunggu 50 malam lamanya Allah menerima taubat mereka. Hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu, kita nggak diuji sama Allah untuk taubat harus melewati ujian semacam ini. Kalau Bapak Ibu taubatnya tulus dari hati, detik itu juga Allah bisa ngampunin Bapak Ibu. Kita nggak diuji pakai cara-cara begini. Kalau Allah nyuruh kita 50 malam dulu begini nih, ayo 50 malam jangan dulu kumpul sama bini, udah keliengan pala. Atau tadi dicuekin, dicampakan, sama nggak usah satu kota dah, satu RT nggak ada yang nyapa Bapak Ibu, satu RW atau keluarga semuanya abai. Waduh, hati gimana? Tapi Allah nggak begitu ke kita Pak. Bapak istighfar, taubatan nasuha, insya Allah Allah akan terus menerima taubat kita.